Baik, perkenalkan nama saya Joko Supriyono. Kebetulan saat ini saya sebagai Ketua Umum GAPI. GAPI itu adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Di kesempatan yang baik ini saya ingin share sedikit mengenai kelapa sawit dalam konteks pembahasan mengenai CSR. Saya selalu senang hadir di sini, Pak Profi, karena ini adalah multi industri ya. Penggiat CSR di berbagai industri, dan saya merasa berkepentingan bahwa kelapa sawit itu perlu terus diperkenalkan, dikampanyekan, karena tidak banyak orang tahu bahwa Indonesia itu punya kelapa sawit, dan bahwa itu tahu bahwa kelapa sawit Indonesia itu adalah luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita bicara bisnis global minyak nabati, Indonesia ini adalah produsen terbesar dan eksportir terbesar. Jadi tidak main-main, terbesar ya, nomor satu. Yang kedua, dan industri ini sebenarnya industri asli Indonesia ya. Asli itu artinya bahwa ini bisa dikembangkan di tanah air kita sendiri. Kita dikaruniai suatu iklim ya, yang cocok untuk kelapa sawit. Tidak banyak negara yang iklimnya cocok untuk kelapa sawit ya. Hanya wilayah sekitar ekuator, termasuk Indonesia, dan Indonesia termasuk yang paling diberkahi, sehingga kelapa sawit ini bisa hidup subur dan menghasilkan dengan baik. Untuk mengembangkan kelapa sawit juga Indonesia tidak terlalu perlu bergantung kepada luar negeri. Teknologinya kita bisa bikin sendiri, SDM kita mampu, ya. Uang kita juga bisa sendiri. Jadi ini murni bisa, Indonesia bisa maju dan bisa kuat karena kelapa sawit. Dan terbukti hari ini sebenarnya kelapa sawit itu menjadi kontributor terbesar ekspor oil non migas. Ya, dulu pernah dikuasain batu bara, tapi mulai tahun lalu sebenarnya kelapa sawit adalah kontributor terbesar untuk ekspor non oil and gas. Dan ini penting bagi Indonesia karena dengan menghasilkan devisa 20 miliar dolar per tahun itu sangat signifikan untuk menekan defisit neraca perdagangan Indonesia. Bahwa itu tahu bahwa Indonesia 3 tahun terakhir defisit neraca perdagangannya, tahun lalu juga masih 1,9 miliar dolar, dan defisit ini yang sebenarnya menjadi penyebab salah satunya rupiah melemah terus. Ya, defisit kita ini makin besar sehingga rupiah kita akan melemah terus. Nah ini repotnya Indonesia karena kemudian kita tidak bisa lepas dari impor. Nah, jadi kalau untuk mengurangi defisit itu kan dua, mengurangi impor atau menaikkan ekspor. Mana yang bisa dipilih? Indonesia tidak mungkin mengurangi impor karena kita sangat tergantung pada impor, baik untuk aspek produksi maupun aspek konsumsi, dua-duanya itu. Jadi jalan yang terbaik adalah meningkatkan ekspor. Oleh karena itu, salah satu komoditas strategis yang bisa ditingkatkan ekspornya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit. Kita masih punya peluang untuk terus meningkatkan. Nah, pemerintah yang baru, ya, Pak Presiden Jokowi juga memahami persis persoalan ini dan beliau sudah memberikan visi bahwa bahkan kita harus terus mengembangkan industri ini. Beliau meminta supaya
komoditas yang berpotensi ekspor harus terus ditingkatkan. Ya. Kemarin saya rapat dengan beliau, kita bicara mengenai sawit di perbatasan. Ya. Jadi masyarakat perbatasan kita, misalnya di perbatasan Malaysia, itu kan kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, memprihatinkan. Jadi oleh karena itu ada ide supaya perbatasan ini dikembangkan dengan kelapa sawit. Karena dengan demikian maka kesejahteraan masyarakat di perbatasan akan berubah. Kemudian juga keamanan di wilayah perbatasan juga akan berubah. Terus juga kemudian akan di situ terbangun sentra pertumbuhan ekonomi baru. Dan saya katakan ke Pak Presiden bahwa kalau kita bisa membuka 1 juta hektar di perbatasan dengan kelapa sawit, maka hitung-hitungan saya akan ada 240.000 tenaga kerja baru yang bisa ditampung, karena beliau ingin TKI-nya dipulangkan gitu. Ya. Kemudian paling enggak kita bisa memberikan kepada 150.000 kepala keluarga petani plasma. Ya, kalau kita model CSR inti plasma, kita bisa memberikan 150.000 kepala keluarga dalam bentuk kebun sawit. Jadi ini kalau kita bicara konteks kemiskinan, pengangguran, yang kita butuhkan adalah pembangunan. Ya, jadi yang kita butuhkan adalah pembangunan. Pembangunan sektor real. Hanya pembangunan sektor real lah yang bisa menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Jadi harus yang labor intensif, itu yang akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini, dan kemudian dengan begitu kita akan tetap bisa menjaga momentum, meningkatkan ekspor, sehingga multiplier efeknya akan makin bisa dinikmati oleh Indonesia. Ya, sebagian besar sudah saya sampaikan tadi, ya, tapi mungkin beberapa poin tambahan gitu ya kali, tambahan. Ya, jadi sebenarnya tadi angka-angkanya bahwa palm oil itu sebenarnya adalah sekarang menjadi penguasa pasar. Ya. Kalau kita bicara mengenai minyak nabati, ya, ada minyak kedelai, ada minyak rape, ada minyak bunga matahari segala macam. Kita meningkat pesat, ya, kalau tahun 80, tahun 98 kita masih 17%, tahun 2013 sudah 30%. Jadi itu karena produktivitas kelapa sawit jauh lebih baik, lebih tinggi dari minyak nabati. Jadi dan Indonesia kita 31 juta ton atau pangsa pasar kita di dunia 17,9%. Jadi kita adalah pemain terbesar. Next. Nah, ini yang penting bahwa pasar global itu masih butuh sawit. Ya. Jadi setiap tahun itu dibutuhkan untuk memberi makan penduduk dunia itu 6 juta ton tambahan minyak nabati, ya, bukan minyak nabati. Jadi setiap tahun dunia membutuhkan tambahan suplai 6 juta ton minyak nabati untuk makan. Artinya kalau ini tidak terpenuhi terjadi kelaparan di dunia ini. Jadi kita butuh tambahan. Pertanyaannya dari mana 6 juta itu? 6 juta ini diperebutkan oleh 14 minyak. Minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak bunga matahari, minyak kacang, minyak jagung, minyak zaitun, minyak olive, minyak segala macam minyak. Ada 14 jenis minyak. Pertanyaan, siapa yang harus mengambil peluang itu? Ya. Saya katakan kepada pemerintah dan Pak Presiden bahwa kita yang harus mengambil itu kesempatan itu. Karena kalau tidak, nanti yang ambil adalah yang lain. Apalagi kalau kita bicara misalnya isu deforestasi katanya. Indonesia ini termasuk yang deforestasinya tinggi, hutannya banyak hilang, ya kan? Orang hutannya terbunuh, ya kan? Gajahnya makin habis, segala macam lah deforestasi. Saya katakan bahwa kalau benar-benar dunia concern terhadap deforestasi global,
karena kaitannya dengan katanya emisi gas rumah kaca atau climate change. Sebenarnya 6 juta ini kalau kelapa sawit itu dengan produktivitas 4 ton per hektar per tahun, ya, berarti kita hanya butuh 1,5 juta, ya 1,5 juta hektar tanaman baru supaya kita bisa menghasilkan 6 juta ton. Itu kalau kita ambil semua. Ya. Ya, jadi saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau dunia really concern kepada deforestasi, harusnya yang boleh ekspansi itu adalah kelapa sawit ataukah selain kelapa sawit? Karena kalau yang boleh berkembang adalah selain kelapa sawit, itu harus ada deforestasi 15 juta hektar per tahun. Tetapi kalau yang boleh berekspansi kelapa sawit hanya butuh 1,5 juta hektar per tahun. Come on, jadi kalau kita bicara deforestasi, emisi global, kalau saya katakan ini kepada banyak pihak, ya. Jadi oke, tapi kita kan tidak semua minyak sawit, tidak semua minyak. Ya udah, kita naturally, artinya jangan sampai kemudian ada mindset bahwa Indonesia mesti stop deforestasi, tidak boleh ekspansi kelapa sawit. Salah, bisa salah. Dan ini saya yakinkan oleh pemerintah bahwa kita harus mengambil peluang ini demi mengatasi persoalan dalam negeri, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Hanya sektor real yang bisa menjawab itu. Jadi jangan sampai kita kemudian naif dan kemudian kita kehilangan momentum. Oke. Next, terus, terus. Next. Nah, jadi saya yakin bahwa pemerintah memahami persoalan ini, dan di satu sisi kita punya persoalan kemiskinan dan pengangguran, di sisi lain kita punya problem dengan defisit neraca perdagangan. Sekali lagi bahwa komoditas strategis kelapa sawit harus menjadi salah satu yang prioritas untuk dikembangkan oleh pemerintah, dan kita akan bisa, CSR akan bisa memanfaatkan peluang itu untuk juga bisa lebih memaksimalkan kontribusinya kepada masyarakat banyak. Saya pikir terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.